Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madanikal jari wa jama'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah muballighin nubuwwati wa risalah. وجعلنا وأصحاب الرقية وهذه الأمة مرزوقين بصحة والسلامة وسعادة والرابطة في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين أما بعد. Para pemirsa Al-Wafa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan jazakallah ahsanal jaza li ustadzina al-kiram al-habib Hasan bin Ismail al-Mukhdar alladhi yatakarram alaina fi hadhihi al-fursah al-karim as-sa'id insyaallah. Alhamdulillah, kesempatan pada program Al-Wafa TV ini perdana, yaitu program Ruqyah Nabawiyah, di mana kita di sini akan mengupas tentang ruqyah, pengobatan nabawiyah, pengobatan baik itu medis ataupun non medis yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, dan terus berlanjut secara estafet sampai kepada guru-guru kita dan sampailah kepada kita saat ini. Maka ruqyah nabawiyah, ruqyah yang telah terwariskan dari guru ke guru sampai kepada Nabi SAW, maka kita harus betul-betul semangat dan percaya diri bahwa ruqyah dimiliki oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ruqyah secara bahasa dalam Lisanul Arab, kamus Lisanul Arab, Imam Ibn Mandur mengatakan bahwa ruqyah itu berasal dari kata al-audah, raqa yarki ruqyatan, yaitu al-audah, perlindungan. Idza awada wa nafatha fi audatihi. Artinya secara bahasa itu adalah membaca jampi-jampi dan meniup atau menyembur di dalam suannya atau jampi-jampiannya. Secara bahasa seperti itu. Sedangkan secara fikih yang sudah dibahas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Barinya, Al-Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslimnya, beliau ketika di bab Ar-Ruqa, beliau mendefinisikan dengan banyak dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang jika disimpulkan semuanya adalah secara istilahan atau fikhan adalah doa wa ta'wid bi qiraati syai'in minal Qur'an wa asma'illahi wa sifatihi bi asma'il husna bil lughatil arabiyyah aw bima yu'rafu ma'na ma'an nafas li raf'il illah wal maradi aw li jami'il hajatil mukhtalifah, yaitu sebuah doa ataupun perlindungan, bacaan perlindungan dengan membaca sebagian daripada ayat Al-Quran atau Asmaul Husna atau zikir-zikir ataupun dengan bahasa Arab dan juga bukan bahasa Arab tapi ma'yurafu makna yang maknanya bisa dipahami ya, di dalam terjemahnya, untuk tujuan mengangkat penyakit, mengangkat gangguan atau untuk segala macam hajat. Maka ruqyah itu tidak sempit
tidak terbatas pada penyakit saja, tetapi ruqyah itu untuk segala macam hajat, ya. Hajat untuk kehidupan ekonominya, hajat untuk kehidupan sosialnya dan lain sebagainya. Maka jika ditujukan, dibacakan, dijampi-jampi dengan bacaan Al-Quran, dengan zikir, doa-doa, baik itu doa berbahasa Arab atau bahasa Indonesia, maka ini juga bisa disebut sebagai ruqyah secara istilah, begitu. Memang pada awalnya dulu ruqyah itu dilarang karena pada zaman jahiliyah itu sudah terbiasa tradisi mereka. Jika ada sesuatu yang terjadi, baik itu penyakit medis atau penyakit yang aneh di luar nalar, maka orang-orang zaman jahiliyah sudah terbiasa menjampi-jampi, baca-baca, baca mantra ini dan itu sudah terbiasa sejak sebelum zaman Nabi SAW, sebelum diutus sebagai Nabi, ya, sejak sudah lama sekali zaman jahiliyah. Ruqyah atau jampi-jampi ini sudah dilakukan oleh orang-orang Arab saat itu. Tetapi bermacam-macam, ada yang menggunakan dengan kayu, ada yang menggunakan dengan lempengan-lempengan besi, ada yang menggunakan dengan bacaan-bacaan mantra dari datuk-datuk mereka. Kemudian Islam datang karena marak yang membaca doa-doa, mantra-mantra yang tidak bisa dipahami terjemahnya, atau melanggar secara Islam ritual-ritual, maka Nabi saat itu melarang. Kemudian setelah banyak sahabat saat itu yang masuk Islam, banyak orang-orang yang masuk Islam, ada beberapa sahabat, diantaranya sahabat Auf bin Malik, daripada keluarga Amr bin Hazam, yang protes kepada Nabi. Mereka datang kepada Nabi, kunna nargi fil jahiliyah, wahai Nabi, kami di zaman jahiliyah sering meruqyah. Kalau ada orang kena sangatan kalajengking, kami meruqyah. Lalu bagaimana sekarang diharamkan? Apa yang harus kami lakukan? Iridu rugakum, coba tunjukkan cara ruqyah kalian seperti apa. Maka mereka menampilkan ruqyah, metode, teknik yang mereka lakukan, sehingga Nabi mengatakan, ara lahu ba'san, aku melihatnya tidak mengapa. Ara lahu ba'san, tidak mengapa. Dalam riwayat yang lain, tidak mengapa malam takun lahu syirkun. Ruqyah seperti itu tidak mengapa semenjak tidak ada kesyirikan, gitu. Maka dalam riwayat yang lain juga mengatakan, ma yanfa' li akhahu falyaf'alhu, barang siapa yang bisa bermanfaat untuk saudaranya maka lakukanlah. Maka disinilah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan lain sebagainya, mengatakan bahwa ruqyah itu hukumnya boleh. Bahkan Imam Nawawi dengan tegas mengatakan bal hiya sunnah, bahkan ruqyah itu adalah hukumnya sunnah. Nah, maka terus berlanjut jampi-jampi ini atau persubuhan ini sampai kepada ulama-ulama kita, baik di Nusantara atau di luar, ya, di luar Nusantara. Dan ini terus dilakukan, ya, baik itu ada orang yang sakit secara medis ataupun orang yang sakit di luar nalar, maka para ulama kita itu biasanya mengambil air, ditiup air itu, dibacakan doa-doa lalu disembur, ya, bin nafas, ada sedikit semburan. Itu ciri-ciri daripada ilmu ruqyah seperti itu dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kenapa ada semburan? Karena zaman jahiliyah juga mereka suka menyembur, tapi bacaan-bacaannya juga berbeda, gitu. Dan para dukun juga menyembur, disembur, ingin menyakiti orang lain, maka dibacakan mantra dan bahan-bahan yang dijadikan media itu disembur, ditiup. Makanya Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berlindung dari orang-orang yang meniup-niup di tali-tali.
Ya, min syarri hasidin idza hasad, wa min syarrin nafasati fil uqad, min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung daripada dukun-dukun nafasat yang suka meniup-niup fil uqad, di dalam tali-tali, ya. Atau perempuan-perempuan yang mereka dukun dan meniup-niup fil uqad, di dalam tali-tali. Disinilah dengan tiupan itu mereka membaca mantra-mantra perdukunan sehingga mengefek, berdampak negatif kepada korbannya, berdampak negatif kepada yang ditujukan dengan ilmu sihir mereka. Padahal cuma ditiup fotonya atau bekas pakaiannya dan sebagainya, korbannya itu stroke, korbannya itu sakit, korbannya itu emosian, korbannya itu bercerai, farriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, atau korbannya bahkan lumpuh, bahkan ada yang meninggal dunia. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala dengan tegas memerintahkan nabinya, kekasihnya Nabi Muhammad SAW untuk berlindung dari dukun-dukun yang meniup-niup di tali-tali. Sebab itu tiupan ini sangat berdampak luar biasa, bisa positif, bisa negatif. Ketika tiupan-tiupan tadi itu, semburan itu dibarengi dengan bacaan-bacaan sihir, dibarengi dengan bacaan-bacaan mantra-mantra yang dilarang dalam syariat, maka itu berdampak negatif. Dan sebaliknya, ketika tiupan-tiupan itu dibarengi dengan tiupan-tiupan yang positif, dengan bacaan Al-Quran, zikir, ataupun doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka juga demikian berdampak positif. Sebab itu berkaitan dengan ruh, karena ruh itu diciptakan dengan tiupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiup di dalam jasad itu nyawa atau ruh dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini identik ruqyah itu dengan semburan, identik ruqyah itu atau jampi itu dengan doa-doa di air, disembur dan sebagainya. Ini sudah diajarkan dari generasi Nabi sampai kepada sahabat, tabi'in, dan terus sampai kepada ulama-ulama kita saat ini. Maka ini adalah penting sekali untuk kita jaga ilmu ini, penting sekali untuk kita lestarikan, karena ini ilmu bagian daripada ilmu Al-Quran, ilmu khusus, karena ini adalah ilmu khusus. Dan tidak semua orang yang alim, bahkan hafid Quran sekalipun, mereka memahami ilmu ini, karena ini ilmu yang khusus, fannun khas, likulli fannin rijal wa likulli magamin maqal. Dikatakan dalam satu makalah, ya, likulli fannin rijal, setiap bidang ilmu itu ada orang yang kompeten di bidang itu, yang ahli, yang fokus di bidang itu. Dan termasuk fan ruqyah ini adalah fan khas, ilmu khusus, sehingga tidak semua orang yang ahli ilmu Al-Quran, yang mereka ini dikatakan ulama atau kiai ataupun habib, tetapi jika tidak memiliki ilmu khusus seperti ini, mereka juga tidak bisa menanganinya, ya. Makanya kita sering menjumpai di luar sana seseorang ahli ilmu, bahkan hafid Quran, ketika mereka ini diruqyah, ada reaksi-reaksi yang negatif, bahkan sampai kesurupan, bahkan frontal, teriak-teriak dan lain sebagainya. Maka di sini mungkin bagi orang awam akan bingung, padahal dia seorang hafid Quran, padahal dia seorang imam masjid, tetapi kenapa kok di ruqyah dia reaksi frontal, bahkan mungkin lebih fatal dari reaksi-reaksi pasien-pasien yang lainnya. Kenapa? Karena di sini kita bisa mengetahui bahwa tidak semua orang yang sehat itu fisiknya dikatakan sehat, tetapi kadang-kadang fisiknya sehat,
tapi psikisnya sakit, hatinya sakit, mentalnya sakit begitu. Dan ini juga bagian daripada salah satu misi dan visinya setan atau iblis di dalam menyesatkan keturunan Adam, keturunan Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Di antaranya menyesatkan akidah, memperburuk akhlak, dan membuat penyakit yang tujuan pada intinya adalah menghambat manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara penyakit itu adalah penyakit psikis, penyakit mental. Sehingga dikatakan dalam Al-Qur'an yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Ada seorang pasangan suami istri yang harmonis tiba-tiba menjadi tidak harmonis, rumah tangganya berantakan, penuh dengan emosi, amarah, dan akhirnya mereka bercerai. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, dan ini adalah ilmu sihir seperti disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Maka di sini kita perlu hati-hati, perlu waspada. Kita meyakini dan mengimani bahwa sihir jin itu ada, dan kita juga diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk kita menjaga diri, dan kita perlu mempelajari ilmu ini agar terhindar daripada gangguan-gangguan seperti ini. Inilah singkat daripada penjelasan pentingnya daripada penjelasan tentang definisi ruqyah dan pentingnya mengetahui atau belajar ilmu ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.